Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Aswin yang sudah menyampaikan beberapa ilustrasi kasus hipogonadisme. Ada 3 kasus yang tadi sudah disampaikan dengan berbagai macam letak kelainan. Nah, mungkin topik saya ini akan lebih mempertegas lagi di mana peranan dari hipogonadisme dan bagaimana pengelolaannya. Jadi saya akan menyampaikan topik tentang diagnosis dan pengelolaan hipogonadisme. Saya akan share slide saya. Moga-moga sudah terlihat. Ini judul yang akan saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Panitia Jakarta Endocrine Meeting yang ke-17 tahun 2021 ini telah memberikan kesempatan saya untuk berbagi. Hari ini saya akan menyampaikan topik tentang diagnosis dan terapi hormonal pada hipogonadisme laki-laki. Ini beberapa hal yang akan saya sampaikan. Tadi ilustrasi sudah disampaikan oleh Dr. Aswin. Kemudian saya akan membahas tentang primary, sekunder, dan functional hipogonadisme dan apa yang mesti kita lakukan dan beberapa kaitannya dengan penyakit metabolik atau insulin resistant dan pengelolaannya menggunakan hormonal terapi, dalam hal ini adalah testosteron replacement terapi. Nah, tadi ilustrasi sudah menyampaikan tentang kasus pertama, secondary hypogonadism, di mana terminologi terjadi hypogonadotropic hypogonadism. Kasus kedua tadi menyampaikan functional hypogonadism yang terjadi pada orang dewasa, di mana kita dapatkan problem utamanya mungkin terkait dengan seksual problem. Kasus ketiga menyampaikan tentang primary hypogonadism, di mana kelainannya menyebabkan kondisi yang kita sebut sebagai hypergonadotropic hypogonadism. Nah, apa yang dimaksud dengan hipogonadism? Hipogonadism adalah suatu sindroma klinik yang terdiri dari perubahan klinis dengan disertai ada perubahan biochemical, di mana hal ini sangat cocok atau sesuai dengan kondisi dari turunnya kadar testosteron yang menyebabkan berbagai macam keluhan. Nah, karena reseptor androgen ini ada di mana-mana, jadi akan menyebabkan berbagai macam penurunan fungsi organ, antara lain yang dapat menyebabkan gangguan fungsi seksual dan fungsi fertilitas. Nah, ini kembali ke basic bahwa secara fisiologis fungsi testis itu dalam menghasilkan testosteron itu akan dipengaruhi oleh hipotalamus dan hipofisis, di mana dari hipotalamus akan menghasilkan gonadotropin releasing hormone yang akan menstimulasi hipofisis untuk menghasilkan luteinizing hormone dan follicle stimulation hormone yang akan bekerja ke sel Leydig dan ke sel Sertoli. Luteinizing hormone akan menstimulasi sel Leydig di testis untuk mensintesis dan menghasilkan testosteron. Nah, proses fisiologis ini akan berlangsung secara natural. Jika kadar testosteronnya meningkat, maka dia akan membuat feedback negatif ke hipotalamus dan ke hipofisis untuk mengurangi stimulasi baik GnRH maupun LH. Jadi jika kondisi ini tidak normal, maka link ini akan terputus. Jadi bisa terjadi tidak seimbangan antara kadar LH, FSH dengan kadar testosteron di dalam sirkulasi yang dapat menyebabkan berbagai mana perubahan manifestasi klinis.
Nah, ini beberapa penyakit yang mungkin bisa kita jumpai dalam praktek sehari-hari. Yang primary hypogonadism itu kelainannya pada tingkat testis, dapat kita jumpai pada penyakit-penyakit androgenesis testis, ya testis yang tidak turun, bisa terjadi pada infeksi atau earthrosis yang terjadi pada mumps, akibatnya menyebabkan terjadi komplikasi kepada testis, dan beberapa penyakit genetik seperti Klinefelter syndrome atau kelainan kromosom XY, ya. Jadi dasar-dasar ini yang menyebabkan si testis itu tidak berkembang dengan baik. Yang sekunder itu biasanya diakibatkan oleh karena penyakit pada hipofisis seperti tumor adenoma pituitari, yang menyebabkan salah satunya adalah hiperprolaktinemia, sehingga menyebabkan produksi dari hormon luteinizing hormon dan follicular akan turun, sehingga karena tidak ada stimulasi maka produksi testosteron di dalam testis akan menurun. Manifestasi klinis yang akan muncul sama, ya, dua-duanya memunculkan manifestasi penurunan kadar testosteron yang akan menimbulkan berbagai manifestasi kelainan fisik. Nah, ternyata saat ini selain primary hypogonadism dan secondary hypogonadism, ada terminologi baru yang kita bilang sebagai functional hypogonadism. Nah, ini biasanya terkait dengan usia atau comorbid penyakit kronis macam metabolic syndrome, diabetes, hipertensi, dan dyslipidemia. Nah, sekarang yang banyak kita jumpai di antara hypogonadism secara klinis itu kita banyak jumpai yang functional hypogonadism. Namun kalau kita perhatikan diagnosis untuk pasien-pasien functional hypogonadism itu relatif masih sedikit, ya, atau masih jarang karena tidak menyadari, karena ini dipikir suatu kondisi yang natural dari perjalanan usia atau perjalanan penyakit-penyakit kronis. Nah, ini beberapa kaitannya antara functional hypogonadism, ya, biasanya dikaitkan dengan penyakit-penyakit kronik seperti hiperlipidemia, darah tinggi, diabetes, dan obesitas. Ya, diperkirakan sekitar 30% pasien diabetes berusia 45 tahun, pria di atas 45 tahun sudah mengalami functional hypogonadism. Tambah lagi dengan tingginya penyakit-penyakit atau komorbid terkait dengan resistensi urin. Jadi angka-angka ini akan makin tinggi kita jumpai dalam praktek kita sehari-hari. Nah, ada pemeriksaan darah untuk mendeteksi adanya penurunan testosteron. Kita harus ingat di dalam darah kita, total testosteron itu merupakan komponen yang berasal dari testosteron bebas dan testosteron yang berikatan dengan seks hormon binding globulin. Jadi artinya pada kondisi usia tertentu di bawah 60 atau di bawah 50 tahun, penurunan atau kadar testosteron total itu masih sejalan dengan kadar free testosteron. Tapi setelah masuk usia, setelah 50 tahun, akan terjadi peningkatan kadar seks hormon binding globulin yang akan menyebabkan misdiagnosis, ya, total testosteron yang dianggap normal itu bisa terdiri dari yang dominasi dengan seks hormon binding globulin, sehingga kadar hormon free testosteronnya mulai menurun, sehingga kalau kita tidak berhati-hati mendiagnosisnya, kadar testosteron total yang kita anggap normal namun free testosteron rendah itu sebenarnya sudah menunjukkan suatu gambaran hipogonadism. Kita harus ingat bahwa free testosteron itu merupakan testosteron aktif yang berfungsi untuk metabolisme kita. Sehingga pada usia-usia tertentu kita harus hati-hati jika menggunakan diagnosis pakai pemeriksaan total testosteron. Nah, ini ada hubungan antara insulin resisten dengan turun kadar testosteron. Pada orang gemuk, visceral obesitas itu atau insulin resisten akan menyebabkan peningkatan aromatase, ya, yang menyebabkan dan disertai dengan faktor-faktor inflamasi yang akan menghambat atau menurunkan kadar testosteron. Nah, proses ini akan berlangsung terus-menerus, ya. Jika tidak kita putus, ini akan menyebabkan suatu kondisi klinis yang makin lama makin berat. Apa hubungan visceral obesitas dengan produksi dengan aksis pituitary gonadism ini? Bahwa
orang-orang dengan sindroma obesitas itu di dalamnya sel-sel adipos itu menghasilkan sitokin inflamasi antara lain TNF-alfa, interleukin 1 dan interleukin 6. Nah, pada kondisi yang berpanjangan, kondisi sentral obesitas ini akan menyebabkan mediator inflamasi itu mempengaruhi aksis hipotalamus hipofisis, ya, baik pada tingkat GLH, pada tingkat pada hipofisis maupun pada tingkat testis, sehingga dapat menyebabkan terjadinya sintesis atau produksi testosteron menjadi lebih kecil, lebih rendah. Namun penurunan kadar testosteron ini tidak bisa menstimulasi atau memberikan feedback positif ke hipotalamus maupun ke hipofisis, sehingga kita dapatkan kadar testosteron yang rendah tapi tidak disertai kenaikan FSH atau LH pada pasien-pasien dengan fungsional hipogonadisme ini. Nah, apa yang terjadi? Jadi akan muncullah manifestasi defisiensi hormon androgen pada yang kasus pertama tadi. Jika terjadi pada usia dini, maka akan terjadilah delay puberty. Jadi manifestasi atau tanda-tanda seks sekunder itu menjadi kurang berkembang, ya. Jika akan menyebabkan berbagai manifestasi, orang yang gemuk, anak-anak sudah mengalami sentral obesitas, dan biasanya otot-ototnya tidak kuat, ya, lembek kita bilang. Nah, pada orang dewasa akan terjadilah manifestasi reduced sexual desire yang tadinya normal, ya. Hipogonadisme yang terjadi pada orang dewasa setelah dia matur, itu dia sudah mengalami suatu kondisi seksual yang normal, tapi dengan penurunan androgen atau testosteron, kondisinya akan makin menurun, sehingga muncullah manifestasi lain seperti metabolic syndrome atau visceral obesitas serta gangguan fungsi ereksi, dan ada pengecilan ukuran testis. Ya, jadi biasa kita menggunakan orkidometer untuk mengukur berapa volume dari testis pasien-pasien yang mengandung dengan hipogonadisme. Jadi manifestasi yang muncul itu akan sangat ditentukan oleh kapan terjadinya, ya, pada usia berapa lama, dan berapa berat defisiensi hormon itu terjadi. Nah, ini adalah orkidometer yang kita gunakan untuk mengukur volume testis. Nah, kalau sudah confirm sebagai kondisi hipogonadisme, apa yang mesti kita lakukan? Ya, bahwa kita mendapatkan kadar hormon testosteron yang rendah, terus kita lakukan pemeriksaan LH, ya, LH atau FSH serta LH, dan biasanya kalau LH-nya tinggi, ini kita dapatkanlah primary gonadal failure, berarti kelainan pada testisnya tidak berkembang, testisnya tidak mampu menghasilkan testosteron. Nah, pada hasil alternatif kedua adalah ternyata pemeriksaan LH-nya, luteinizing hormonnya ternyata rendah. Nah, kalau dia rendah berarti sekunder, berarti hipofisisnya tidak mampu menghasilkan hormon FSH atau LH, sehingga memunculkan manifestasi hipogonadotropik hipogonadisme atau hipogonadisme yang sekunder. Nah, treatmentnya adalah bukan kita berikan testosteron semata, kita harus berpikir memberikan gonadotropin releasing hormone atau gonadotropin releasing hormone. Ya, itu alternatif yang harus kita pikirkan pada kasus-kasus seperti ini. Nah, yang ketiga, kalau kita dapatkan kadar LH-nya ternyata normal atau normal rendah, berarti ini yang kita maksud kondisi functional hypogonadism. Biasanya kita temukan pada orang yang sudah dewasa, ya, jadi udah umur masuk 30 atau 40 tahun, dia mengalami problem dari metabolic syndrome atau ada suatu penyakit baru yang menekan aksis hipotalamus atau hipofisis ke testisnya. Nah, apa yang mesti kita lakukan? Jadi sudah confirm dia dengan hipogonadisme, kita evaluasi risk factor-nya, dan kita diskusikan modalitas yang ada dengan keluarga untuk menyamakan persepsi tujuan pengobatan. Ya, kalau memang kita sudah memutuskan pemberian testosteron, ini alternatif yang ada, ya, pemberian gel, penyuntikan intramuskuler atau subkutan, kita cari preparat-preparat yang ada di tempat kita bekerja atau di sekitar kita. Ya, jadi jangan cari yang tidak ada. Di Indonesia saat ini yang ada adalah preparat testosteron injeksi yang AIM,
dan yang bentuk gel ya. Nah, di dalam pengobatan selanjutnya kita mengevaluasi apakah penggunaan obat yang kita berikan itu bisa memperbaiki kadar testosteronnya dan memperbaiki manifestasi klinis atau tidak. Disarankan minimal pengobatan untuk testosteron untuk meningkatkan manifestasi klinis, memperbaiki manifestasi ada sekitar 6 sampai 12 bulan. Nah, ini beberapa alternatif ya. Ya tadi saya sampaikan penyuntikan intramuskuler. Ada 2 preparat yang ada saat ini yang disuntikan sekitar 2-3 minggu sekali atau yang disuntikan 10 sampai 14 minggu ya. Yang ada saat ini yang long acting yaitu yang namanya Nebido itu bisa kita berikan dalam periode 3 bulan sekali ya. Namun biasanya dikasih loading dulu interval 6 minggu untuk kemudian maintenance setiap 3 bulan ya, 3 bulan sampai 4 bulan sekali. Nah, dikatakan bahwa long acting testosteron ini dapat memaintain kadar testosteron menjadi lebih baik. Ya, adherence rate-nya itu sampai 80% lebih ya setelah penggunaan dalam 1 tahun dan sukses rate untuk memperbaiki hipogonadisme itu bisa mencapai 82%. Ya, dibandingkan dengan penggunaan yang 2 minggu sekali ini yaitu testosteron enantat ya, di sini yang berbeda yang tadi testosteron andekanoat. Ini menunjukkan hasil yang cukup baik ya, cuman ada range-nya kurang baik ya 52% setelah pengobatan 3 bulan karena setiap 2 minggu pasien itu harus ke klinik untuk dibantu penyuntikannya ya. Sama kita bayangkan mungkin yang ibu-ibu ikut KB ya, suntik KB ada yang 2 minggu atau 1 bulan atau 3 bulan sekali. Sukses rate-nya sekitar 65%. Ya, jadi artinya dengan kelebihan dan kekurangan seperti ini kita bisa memilih mana sih yang paling tepat untuk pasien kita ya. Nah, alternatifnya ada transdermal. Transdermal itu harus di-apply, dioleskan setiap hari ya di daerah-daerah kulit tertentu, di daerah dada atau di daerah punggung untuk mendapatkan kadar testosteron, untuk memperbaiki kadar testosteron. Setelah di-apply, dia akan diabsorpsi dengan cepat sehingga dapat mencapai kadar yang lumayan baik ya, dapat memperbaiki kadar testosteron. Namun sukses rate-nya sekitar 65%. Nah, ini bentuk sediaan yang ada di Indonesia, di apotek-apotek Indonesia ya. Yang tadi long acting, yang Nebido yang 1000 mg, ini yang bentuk gel ya, dan ini yang bentuk 2 minggu sekali. Nah, ini mengingatkan saja cara nyuntik IM yang harus kita lakukan. Jadi pemberiannya dicari di daerah yang ototnya tebal ya, supaya yakin testosteron kita suntikan itu masuk ke dalam otot, lapisan otot. Nah, ini kajian systemic review ya dari meta-analisis penggunaan testosteron itu ada kondisi hipogonadisme. Ternyata pemberian andekanoat 1000 mg per 12 minggu itu dapat memperbaiki secara signifikan dari quality of life ya dibandingkan dengan oral testosteron atau placebo, dan tidak didapatkan adanya perbedaan di antara kelompok penggunaan testosteron injeksi ini. Nah, ini dampaknya ya. Ternyata dari meta-analisis ini kita dapatkan bahwa tidak ada perbedaan risiko terhadap kardiovaskular ya, baik kardiovaskular death, terhadap infark miokard, serangan terhadap stroke dan sebagainya. Jadi cukup aman ya pemantauan dalam waktu 12 minggu sampai 36 bulan. Nah, apa dampaknya? Ya, ternyata juga ada satu studi yang menunjukkan bahwa replacement testosteron ini dapat mengurangi atau meningkatkan survival pasien-pasien hipotestosteron. Ya, di sini kita lihat pasien yang menggunakan diobati hipogonadismia atau hipotestosteron dengan yang tidak diobati mempunyai prognosis yang lebih baik dibandingkan tidak diobati. Nah, apa yang kita perhatikan dari slide ini? Slide ini memperlihatkan adalah bahwa manfaat dari replacement testosteron ini akan terlihat baik setelah dalam waktu lebih dari 1 tahun. Ya, jadi bahwa di sini salah satu aspek yang dinilai adalah penurunan berat badan, indeks massa tubuh dengan sentral obesitas. Ya, jadi dalam pemantauan yang lebih dari 1 tahun sampai 6 bulan itu terdapat penurunan yang signifikan dari pasien-pasien dengan obes ya. Jadi tidak di sini kita menunjukkan bahwa walaupun sudah terjadi benefit dalam periode yang pendek,
Tapi kalau obat ini dilanjutkan, itu akan mendapatkan benefit yang lebih banyak lagi ya, karena komponen-komponen dari penaikan berat badan itu akan menurun lebih signifikan pada saat pengobatan ini diperpanjang. Nah, apa yang mesti kita perhatikan pada pengobatan testosteron ini? Ternyata mekanisme kerja untuk mendapatkan benefit dari testosteron dari luar itu, mekanisme kerja dari testosteron ada dua cara ya, berdasarkan genomiknya dan yang rapid, yang cepat. Bahwa yang genomik itu dia melakukan sistem biar dalam sel, di dalam inti selnya dia akan membuat atau mensintesis protein-protein yang berfungsi untuk sistem anabolik ya daripada berbagai organ. Nah, ini butuh waktu panjang untuk mencapai efek genomik. Berbeda dengan neurogenomik, yaitu rapid response. Jadi, testosteron mempunyai dua mekanisme kerja untuk memperbaiki kondisi metabolik untuk mensintesis protein-protein anabolik ya. Jadi setelah respon cepatnya terjadi, dia akan dilanjutkan dengan respon yang lama ya, melalui sistem genom. Jadi akan mensintesis protein-protein yang berfungsi untuk membentuk protein-protein lain yang sesuai dengan tugas metabolik dari tisu atau jaringan itu sendiri ya. Nah, di sini evidence base-nya memperlihatkan bahwa setelah 6 bulan ya baru terlihat efek-efek efek perbaikan pada komposisi tubuh, pada tulang maupun pada gambaran metabolic syndrome yang terjadi ya. Jadi kita butuh waktu minimal 6 bulan untuk mendapatkan hasil pengobatan. Nah, ini manfaat yang selanjutnya ya, bahwa nanti kita akan mendapatkan suatu perubahan dari performa pasien dalam arti quality of life. Ini akan menyebabkan pikiran menjadi tajam, percaya diri, jantung lebih sehat, ereksi lebih kuat, dan libido yang kuat, serta muskuloskeletal sistem yang lebih baik. Nah, harus ada beberapa hal yang perlu diingat pada penggunaan testosteron ini, yaitu kontraindikasinya. Ya, biasa kita harus waspada pada pasien dengan riwayat prostat cancer atau benign prostate hyperplasia, terus pasien dengan riwayat breast cancer, pasien dengan gagal jantung yang di H4, ya, ini yang sudah severe, dan pasien dengan kadar hematokrit yang tinggi. Salah satu dampak dari testosteron adalah yang menstimulasi eritropoiesis di dalam sumsum tulang. Jadi biasanya dengan penggunaan testosteron kadang-kadang hematokrit harus dimonitoring. Jadi kalau udah lebih dari 54, kita mesti hati-hati bahwa akan terjadi kemungkinan stasis dari darah karena hematokrit yang tinggi. Nah, itu tadi pada kondisi hipogonadisme untuk yang gonadotropiknya. Nah, pada pasien-pasien yang hipogonadisme dengan isu fertilitas, kita harus tahu bahwa fertilitasnya terganggu karena LH-nya, gonadotropiknya itu tidak berfungsi atau rendah, sehingga testis itu tidak mendapat stimulasi yang cukup, ya. Sehingga pengobatannya bukan diberikan hormon testosteron, tapi kita memberikan hormon yang lebih tinggi di atas dari hipofisis atau hipotalamus. Biasa kita gunakan beta HCG chorionic gonadotropin, ya, kita bilang kelompok obat atau hormon gonadotropik, ya. Dia berfungsi sebagai LH atau PSH untuk menstimulasi sel-sel di testis, baik sel Leydig apapun nanti mungkin bisa diberikan untuk yang Sertoli-nya. Nah, kalau untuk sel Leydig dia berkaitan dengan produksi dari hormon testosteron. Nah, jadi artinya kalau kita concern untuk fertilitas, yang masih concern untuk orang-orang yang masih usia dini, belum punya anak, ya kita harus berpikir apakah pasien ini akan merencanakan punya anak atau tidak. Ya, nah dengan evaluasi dari pemeriksaan fisik dan imaging, kita akan bisa tentukan apakah si testisnya itu masih bisa distimulasi dengan gonadotropik atau tidak. Ya, biasa kita ada tes tersendiri untuk beberapa saat, salah satunya dengan pemberian clomiphene citrat. Ya, jadi pada pasien-pasien dengan oligospermi atau pasien dengan azoospermi, kita dapat mencoba menstimulasi dengan clomiphene citrat
dalam periode tertentu setelah 2 minggu, biasa kita coba apakah ada testosteron naik atau tidak. Ya. Kemudian juga bisa kita evaluasi untuk memeriksa analisa spermanya setelah distimulasi seperti ini. Kalau artinya ini gagal dan tidak ada terbentuknya sperma, mungkin kita bisa menginformasikan ke pasien bahwa ini adalah infertilitas yang permanen yang mungkin sudah tidak bisa diperbaiki. Jadi artinya saat itu kita akan ngambil keputusan kayaknya pemberian gonadotropik tidak berhasil. Pasien ini pilihannya adalah testosteron untuk memperbaiki quality of life dari yang bersangkutan. Jadi artinya mengurangi metabolic syndrome, mengurangi risiko fraktur karena osteoporosis, ya, dan mengurangi depresi dan memperbaiki fungsi seksual pada pasien-pasien dengan hipogonadisme seperti ini. Ya, saya rasa itu slide saya. Jadi ini summary-nya bahwa hipogonadisme itu bisa terjadi secara primer, sekunder, atau tersier. Ya, pada tingkat hipofisis, atau bisa terjadi pada testisnya, atau tersier yang kita sebut tadi sebagai fungsional. Ya, fungsional hipogonadisme bisa terjadi karena usia atau penyakit-penyakit metabolik yang bersifat kronis. Testosterone replacement therapy merupakan salah satu pilihan setelah kita memberikan terapi diet atau exercise. Pemberian testosteron ini dapat memperbaiki komponen-komponen metabolik, ya, dan testosteron andekanoid yang long acting yang 1000 mg dapat digunakan sebagai pilihan, salah satu pilihan untuk pengobatan hipogonadisme dengan compliance yang lebih baik dan hasil pencapaian perbaikan hipogonadisme juga lebih baik dibandingkan pada yang lebih pendek, ya. Terus gonadotropik hormon bisa kita gunakan untuk memperbaiki fertilitas pada pasien-pasien dengan secondary hipogonadisme jika evaluasi dari fungsi testisnya masih mungkin untuk distimulasi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.